Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mel Lutfianjani. Di video kali ini, saya akan mereview artikel tentang pengaruh hidden value of intangible asset, knowledge management, dan water accounting terhadap economic performance. Mengapa penelitian ini dilakukan? Motivasi atau isunya yaitu kurangnya inovasi dan manajemen sumber daya perusahaan yang tidak dikelola dengan baik menyebabkan sulit bersaing di tengah-tengah persaingan global saat ini, sehingga dapat menurunkan kinerja ekonomi perusahaan yang akan berdampak pada return saham investor yang berkurang. Selain itu, keterbatasan perusahaan dalam hal ini mengungkapkan manfaat perusahaan terhadap lingkungan dan sosial dapat menurunkan kredibilitas perusahaan di mata investor sehingga kinerja ekonomi perusahaan menurun. Fenomena dalam penelitian ini yaitu peneliti tidak menyantumkan secara jelas tentang fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, sehingga penelaah tidak bias dalam memaparkan isi dari fenomena dengan jelas. Next. Rich GAP dalam penelitian ini, yaitu intangible asset dijadikan sebagai faktor signifikan untuk menilai kinerja perusahaan. Menurut Martins dan Lopez tahun 2016, berbanding terbalik dengan penelitian yang menyatakan bahwa aset tidak berwujud tidak berkontribusi dalam membentuk nilai perusahaan. Menurut Kombit dan Suhardianto tahun 2017. Knowledge management merupakan informasi berharga internal yang dapat mengoptimalkan nilai atau kinerja perusahaan. Menurut Mutofellow, Shanmugam, dan Theo tahun 2017, hasil yang berbeda menemukan bahwa knowledge management tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ekonomi performance. Menurut Williams tahun 2018. Perusahaan yang mengungkapkan water accounting memiliki nilai yang baik di mata investor karena dipandang memiliki manajemen yang baik menurut Chris dan Burit tahun 2016. Next. Artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama, maraknya bisnis yang beraneka ragam disertai dengan inovasi dan teknologi yang semakin berkembang menjadi persaingan global antara perusahaan semakin meningkat, menurut Alsair tahun 2014. Lalu artikel yang kedua, adanya hidden value mengindikasikan adanya informasi mengenai aset tidak berwujud seperti human capital, inovasi seperti merek atau brand image, teknologi, dan banyaknya pelanggan, menurut Feby tahun 2018. Lalu artikel yang ketiga, knowledge management merupakan sebuah proses yang mengkoordinasikan penggunaan informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut Al-Hayal dan Al-Nazar tahun 2016. Lalu artikel yang keempat, water accounting didefinisikan sebagai sistem perusahaan dalam memperhitungkan penggunaan air dan mencakup masalah yang terkait dengan penyimpanan air secara efektif. Perusahaan memerlukan akses ke informasi yang sesuai menurut Chris dan Burit tahun 2017. Next. Kebaruan novelty dari penelitian ini. Ekonomi performance dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai kinerja perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan atau nilai dari sebuah perusahaan dengan harga saham dari return saham yang digunakan sebagai bagian dari proksi ekonomi perusahaan yang banyak mengalami naik turun. Next. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Rumusan masalah yang A, apakah hidden value of intangible asset mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang B, apakah knowledge management mempengaruhi potensi ekonomi performance? Yang C, apakah water accounting mempengaruhi potensi ekonomi performance? Tujuan dari penelitian ini. Yang A, untuk mengetahui hubungan hidden value of intangible asset mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang B, untuk mengetahui apakah knowledge management mempengaruhi potensi ekonomi performance. Yang C,
untuk mengetahui apakah water accounting mempengaruhi potensi ekonomi performance. Next, kontribusi dari penelitian ini, yaitu dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan serta peran antara pengaruh hidden of value, intangible asset, knowledge management, dan water accounting berpengaruh terhadap ekonomi performance. Next, grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu ada 3 teori. Yang pertama, teori stewardship atau stewardship teori, menjelaskan situasi pada manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, menurut Dawson dan Davis tahun 1991. Nah, teori yang kedua yaitu stakeholder teori, yang dimana menyatakan bahwa semua teori stakeholder mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mereka dan dapat memilih untuk menggunakan informasi tersebut atau tidak menggunakan informasi tersebut, menurut Degan tahun 2004. Lalu, teori yang ketiga adalah legitimasi teori, di mana menyatakan bahwa organisasi atau perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan memastikan bahwa aktiva mereka bisa diterima pihak luar, menurut Degan dan Rankin tahun 1996. Next, keterkaitan game teori yang digunakan pada penelitian ini, yaitu teori stewardship. Teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel ekonomi performance, yaitu karena adanya sikap manajemen dalam menjadikan variabel ini tampak baik. Teori ini juga menjelaskan bahwa manajemen tidak hanya memotivasi untuk tujuan pribadi, namun lebih pada pencapaian kinerja ekonomi yang dikelola perusahaan yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab manajer tersebut. Teori yang kedua, stakeholder teori. Teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel hidden value of intangible asset dan knowledge management, di mana kedua variabel tersebut memiliki sifat sukarela. Value added dari nilai tersembunyi aset tidak berwujud dan knowledge management yang dapat mendorong nilai ekonomi performance untuk kepentingan stakeholder dan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan dan meminimalkan kerugian yang muncul bagi pihak stakeholder. Teori yang ketiga yaitu legitimasi teori. Teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel water accounting, di mana teori ini memiliki hubungan dengan pemenuhan aturan-aturan oleh perusahaan yang mengindikasikan adanya pengungkapan water accounting sebagai bagian dari environmental management accounting, menjadikan bahan pertimbangan bagi para investor terkait kegiatan investasi yang dilakukan di perusahaan. Next, di sini terdapat kerangka konseptual, di mana variabel X1 yaitu hidden value of intangible asset berpengaruh pada variabel Y yaitu economy performance. Variabel X2-nya yaitu knowledge management. Variabel X3 yaitu water accounting yang berpengaruh positif terhadap economy performance. Next, hipotesis penelitian ini. Hipotesis yang pertama yaitu hidden value of intangible asset berpengaruh positif terhadap economy performance. Hipotesis yang kedua yaitu knowledge management berpengaruh positif terhadap economy performance. Hipotesis yang ketiga yaitu water accounting berpengaruh positif terhadap economy performance. Next, metode yang digunakan. Yang A, rancangan penelitian, yaitu menggunakan analisis regresi. Yang B-nya, teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang C, uji analisisnya yaitu menggunakan 9 perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Yang D-nya, jenis data. Data penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu http://www.idxco.id.
Yang E, uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel. Next. Di sini terdapat tabel uji Chow, tabel uji Hausman, dan tabel uji Langrenz multiplier. Next. Hasil uji kelayakan model, di mana F statistik yaitu 3,23862 lebih besar daripada F tabel, yaitu 2,83275. Dan nilai probabilitas F statistiknya yaitu 0,00435, lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima, yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi performance. Berarti model layak digunakan. Lalu di sini ada tabel hasil uji T. Next, persamaan regresi yang digunakan. Analisis regresi data panel. Hasil perhitungan analisis regresi data panel pada penelitian ini diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Yaitu sama dengan EPIT sama dengan min 4,3855 ditambah 0,8182 INTAF ditambah 4,7746 km ditambah 1,0311. Uji hipotesis. Pengaruh hidden value of intangible of asset berpengaruh terhadap ekonomi performance dengan tes statistik yaitu 3,31982 dan tingkat signifikannya yaitu 0,00220, lebih besar daripada tarif signifikan yaitu 0,05. Lalu hipotesis yang kedua, pengaruh knowledge management terhadap ekonomi performance ini dengan nilai tes statistiknya yaitu 2,60280 dan tingkat signifikannya yaitu 0,01370, lebih besar daripada taraf signifikan yaitu 0,05. Yang hipotesis yang ketiga yaitu pengaruh water accounting terhadap ekonomi performance dengan tes statistiknya yaitu 2,78211 dan tingkat signifikan sebesar 0,009000, lebih kecil daripada taraf signifikan yaitu 0,05. Next. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama, hasil penelitian membuktikan bahwa variabel hidden value of intangible asset terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Hasil ini menjelaskan bahwa hidden value of intangible asset yang tinggi dapat meningkatkan nilai suatu perusahaan. Yang kedua, hasil penelitian membuktikan bahwa knowledge management terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Yang ketiga, hasil penelitian membuktikan bahwa water accounting terbukti secara empiris berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Lalu yang terakhir, hasil ini menjelaskan bahwa pengaruh water accounting yang baik, maka perusahaan mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga kredibilitas perusahaan di mata masyarakat dapat meningkatkan nilai ekonomi performance. Next, keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama, periode penelitian ini relatif masih singkat, hanya 5 tahun, yaitu selama periode 2014 sampai 2018. Sehingga memungkinkan praktik pengungkapan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Lalu yang kedua, sampel perusahaan yang diambil relatif sedikit dan hanya 9 perusahaan manufaktur. Yang ketiga, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 3 variabel. Yang keempat, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengelolaan data FUSE sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Lalu yang terakhir, dalam penelitian ini kurangnya referensi dari penelitian terdahulu. Lalu implikasi dalam penelitian ini, yaitu di mana peneliti memberikan rekomendasi penelitiannya. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambah periode pengamatan dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan ekonomi performance. Bagi investor dan calon investor, peneliti ini dapat digunakan
sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi dengan melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Nah, sekian review artikel yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.